Halo sahabat OTSKK, kembali lagi di podcast Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Perkenalkan, saya Dewi dari kelompok substansi standarisasi obat tradisional yang akan memandu podcast kita pada episode kali ini. Di podcast oksidasi sebelumnya, kita sudah membahas tentang kosmetik. Untuk episode 2 kali ini, kita akan membahas terkait seputar standar dan regulasi obat tradisional. Tentu saja kali ini saya nggak sendirian, bersama saya sudah hadir Koordinator Kelompok Substansi Standarisasi Obat Tradisional, Bapak Efisal SSI APT MSI. Selamat siang Pak Efisal, salam sehat, apa kabarnya Pak? Selamat siang Mbak, alhamdulillah baik. Salam sehat dan salam semangat juga untuk sahabat OTSKK ya. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir dan menjadi narasumber pada episode podcast kali ini. Untuk episode kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit Pak mengenai standar dan regulasi dari obat tradisional. Di masa pandemi ini kita sudah sering mendengar tentang obat tradisional, tetapi sebenarnya apa saja Pak yang bisa dimasukkan atau bisa dikategorikan dalam obat tradisional itu? Ya, baik, makasih Mbak. Untuk memahami ya batasan atau pengertian berkaitan dengan obat tradisional atau kita singkat OT ya, sebetulnya kita bisa melihat dari beberapa peraturan undang-undang yang sudah ada ya. Nah, kalau kita mengacu atau melihat undang-undang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di situ memang ada ya definisi obat tradisional. Disebutkan bahwasanya obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, kemudian juga bisa bahan hewan, bahan mineral, kemudian sediaan sarian ya, atau galenik ya, atau ekstrak yang belakangan terkenal istilahnya. Bisa juga campuran dari bahan-bahan tersebut yang memang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan biasanya dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Begitu kurang lebih dari apa yang dicantumkan di Undang-Undang Kesehatan gitu. Jadi itu tadi definisi dari obat tradisional ya Pak ya. Kemudian saya juga sering mendengar Pak ada istilah jamu, kemudian obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Mungkin Bapak Efisa bisa sedikit menjelaskan perbedaan di antara ketiganya itu seperti apa? Ya, sebelum saya mulai mencoba menjelaskan seperti apa yang Mbak ingin pertanyakan tadi, sebenarnya secara garis besar kalau kita melihat di mana obat tradisional itu diproduksi, biasanya obat tradisional itu bisa dikategorikan dua Mbak. Yang pertama adalah obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri, biasanya itu kita sebut obat tradisional lokal ya. Kemudian yang kedua adalah obat tradisional yang diproduksi di luar negeri. Dan obat tradisional yang diproduksi di luar negeri ini biasanya kemudian diimpor ya, dan diedarkan di Indonesia, dan istilah umum yang kita gunakan adalah obat tradisional impor. Khusus untuk obat tradisional lokal yang memang formula maupun teknologi produksinya itu dipunyai lah oleh industri maupun usaha obat tradisional di dalam negeri, itu biasanya kita kelompokkan menjadi obat bahan alam Indonesia. Nah, sesuai dengan peraturan Badan POM, dalam ini adalah keputusan Badan POM ya, keputusan Kepala Badan POM nomor 241 tahun 2004 ya, tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia. Itu ada tiga kategori untuk obat bahan alam Indonesia. Yang pertama adalah jamu, itu golongan obat tradisional yang dibuat di Indonesia yang memang sebatas pembuktiannya adalah empiris ya, penggunaan turun-temurun di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah obat herbal terstandar. Untuk produk ini memang untuk keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui pembuktian pengujian ke hewan coba. Kemudian juga bahan bakunya juga sudah terstandarisir. Jadi bahan bakunya baru sudah terstandarisir. Nah, untuk fitofarmaka itu adalah produk-produk yang memang keamanan dan khasiatnya sudah dibuktikan secara ilmiah juga. Dengan tahapan adalah uji ke hewan coba ya, uji ke hewan coba atau praklinik seperti produk OHT tadi ya. Tapi juga harus dilengkapi dengan uji klinik ke manusia. Jadi sampai ke pengujian ke manusia. Nah, untuk standarisirnya sendiri memang agak berbeda juga dibandingkan dengan obat herbal terstandar. Dia sudah distandarisir bahan baku dan produk jadinya untuk konsistensi, keamanan, khasiat dan mutunya. Begitu.
Jadi sudah jelas ya tadi apa yang disampaikan Pak Efisal tadi tentang perbedaan dari jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka itu apa ya Pak ya. Tapi saya juga sering mendengar Pak di pasaran itu ada obat tradisional lisensi. Jadi dari penjelasan Bapak tadi kayaknya belum ada itu di situ obat herbal obat tradisional lisensi. Mungkin bisa ditambahkan Pak terkait penjelasan. Terima kasih. Mungkin sedikit ada perbedaan memang. Walaupun sebetulnya obat tradisional lisensi ini termasuk obat tradisional yang diproduksi di lokal ya. Tapi agak berbeda dengan apa yang kita jelaskan tadi berkaitan dengan obat bahan alam Indonesia yang juga diproduksi di dalam negeri ya. Nah kalau berdasarkan definisinya obat tradisional lisensi adalah obat tradisional yang seluruh tahapan pembuatannya itu dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional, biasanya disebut UKOT yang ada di dalam negeri, tapi pembuatannya atau produksinya itu atas dasar lisensi begitu Pak. Jadi kalau kita bisa menggunakan istilah yang sederhana itu atas dasar penunjukan. Nah biasanya penunjukan itu dilakukan oleh industri dari luar negeri atau mungkin lembaga atau badan riset yang ada di luar maupun di dalam negeri untuk memang ditunjuk industri obat tradisional atau UKOT yang ada di dalam negeri untuk memproduksi produk yang formulanya atau teknologi proses pembuatannya dari mereka begitu. Jadi pada dasarnya obat tradisional lisensi itu juga diproduksi di dalam negeri ya Pak, tetapi pembuatannya berdasarkan lisensi atau penunjukan seperti itu. Okay. Baik, saya ingin bertanya sedikit Pak terkait dengan apakah semua jenis obat tradisional itu perlu didaftarkan di Badan POM? Kaitan dengan apakah memang semua produk obat tradisional harus mempunyai nomor izin dari Badan POM ya Pak? Tidak ya, tidak semua yang harus memiliki nomor izin edar dari Badan POM. Ada beberapa kriteria yang memang produk itu kita bisa golongkan ke dalam produk obat tradisional yang memang tidak wajib bernomor izin edar atau ber-NIE ya. Yang pertama itu adalah obat-obat tradisional memang ditujukan untuk tujuan penelitian, itu yang pertama. Yang kedua obat tradisional impor ya, yang digunakan sendiri dengan jumlah terbatas tentunya. Kemudian berikutnya adalah obat tradisional untuk tujuan pameran misalnya ya. Dan selain itu adalah obat tradisional tanpa pendanaan yang dibuat oleh usaha jamu racikan atau usaha jamu gendong. Itu juga termasuk memang kelompok obat tradisional yang tidak perlu memperoleh izin dari Badan POM. Dan yang terakhir adalah bahan baku. Ya, bahan baku juga tidak perlu wajib memperoleh nomor izin dari Badan POM, baik itu bahan bakunya dalam bentuk simplisia maupun bahan bakunya dalam bentuk sediaan kalinik ya. Kalau istilah kekiniannya itu ekstrak begitu Pak ya. Baik Pak, saya tertarik dengan tadi penjelasan Bapak untuk yang obat tanpa penandaan yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan jamu gendong kan tidak perlu didaftarkan di Badan POM. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak terkait hal itu? Ya, berbeda ya sebetulnya dengan produk obat tradisional yang kita lihat di pasaran secara umum ya, yang memang kalau kita melihat kemasannya ada nomor izin edarnya dari Badan POM ya. Jadi untuk produk-produk yang tergolong jamu racikan dan jamu gendong itu memang produk-produk yang pada prinsipnya dibuat secara segar sebetulnya dan biasanya dijajakan atau dijual secara langsung ke konsumen dan biasanya juga tanpa diberikan label dan klaim begitu Mbak ya. Nah produk-produk untuk jamu racikan dan jamu gendong ini memang biasanya diproduksi oleh usaha jamu racikan atau usaha jamu gendong gitu ya. Secara prinsip sebetulnya usaha jamu racikan atau jamu gendong itu sama sebetulnya Mbak. Jadi mungkin sedikit kami jelaskan. Kalau untuk usaha jamu racikan itu sebetulnya adalah usaha yang memang dilakukan oleh depo jamu ya atau warung jamu mungkin ya. Atau dengan kekiniannya itu ya, kalau kami lihat perkembangannya itu seperti kafe-kafe jamu yang muncul seperti apa ya, booming begitu ya. Ya biasanya mereka mengolah ya bahan-bahan obat tradisional tertentu kemudian diseduh dalam keadaan segar ya. Jadi intinya dalam keadaan segar begitu. Tapi beberapa warung jamu atau depo jamu juga diizinkan untuk menyajikan produk-produk yang sudah terdaftar di Badan POM atau produk-produk jadi yang sudah terdaftar di Badan POM. Jadi di depo jamu itu masih dimungkinkan untuk mereka menyajikan itu. Nah kalau untuk jamu gendong pada prinsipnya juga sama, adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional yang kemudian
diseduh dalam keadaan segar biasanya memang bentuk cairan Mbak ya, yang kemudian dijajakan langsung ke konsumen, dan biasanya memang dijajakan secara berkeliling ya. Beda ya dengan depo jamu atau warung jamu atau kafe jamu tadi sudah berlokasi di tempat tertentu. Nah kalau untuk jamu gendong kan seperti memang sudah dari turun-temurunnya ya, dijual secara berkeliling, yang dulunya memang dijajakan dengan cara digendong ya. Iya. Tapi pada prinsipnya dengan berkembangnya waktu, sekarang juga sudah mulai dijajakan menggunakan sarana transportasi seperti sepeda ya kan, mungkin banyak juga yang menggunakan motor ya, atau mungkin bisa jadi ke depan juga ada semacam apa ya, Food truck jamu mungkin gendong ya, Pak, ya? truck ya, Iya, food truck. seperti di Pangan itu disebut Iya. food truck gitu Pak. Mungkin untuk menyasar anak muda nantinya ya Pak Ya ya. mungkin bisa. Berarti kalau untuk jamu yang diracik atau dijajakan oleh mbok-mbok jamu gendong atau ibu jamu gendong yang mungkin biasa saya minum di pagi hari itu Pak, berarti memang tidak memerlukan nomor izin edar dari Iya. Badan POM ya Pak? Sepanjang itu memang itu adalah olahan mereka sendiri ya, dibuat secara segar, kemudian dijajakan juga tidak dalam waktu yang memang lama ya biasanya kan. Ya, biasanya Dan biasanya kan diharapkan habis dalam 1 hari iya, sebetulnya, langsung walaupun habis biasanya iya. Pak. Dan tidak tertutup kemungkinan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, mereka juga menyajikan produk-produk jadi yang terdaftar di Badan POM untuk ke konsumen mereka. Selanjutnya Pak, sebenarnya apa sih yang membedakan obat tradisional itu sudah memiliki NIE dari Badan POM ataupun belum memiliki nomor izin edar dari Badan POM? Ya, inilah tugas penting dari Badan POM untuk menjamin bahwasanya obat tradisional yang beredar di pasaran itu memenuhi kriteria keamanannya ya, kriteria manfaat maupun khasiatnya juga kriteria mutu. Nah, berkaitan dengan itu, untuk produk-produk obat tradisional yang diberikan izin edar di Badan POM juga harus memenuhi kriteria tertentu begitu. Yang pertama, obat tradisional tersebut harus dibuat dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kalau istilah populernya CPO-TB ya Mbak. Ada yang CPO-TB full dan ada juga yang CPO-TB bertahap ya. Biasanya dibuat dengan menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik Mbak. Kemudian yang kedua, diharapkan tentu bahan dan produk tersebut juga memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang biasanya ditetapkan Badan POM ya. Kemudian juga klaim ya, karena memang obat tradisional itu ciri khasnya juga ada klaim ya. Jadi khasiat yang akan diajukan mereka atau khasiat yang dimiliki itu harus dibuktikan dengan bukti empiris maupun data ilmiah sesuai dengan nanti tingkat klaim yang mereka inginkan begitu. Dan yang terakhir adalah untuk penandaan sendiri ya, harus berisi informasi objektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Nah penting juga untuk penandaan ini Mbak, kami sampaikan ya, mungkin sahabat OTSKK semua ya, kami harapkan juga paham terkait ini bahwasanya penandaan itu adalah keterangan yang lengkap mengenai khasiat, keamanan dan cara penggunaan dari produk tersebut serta informasi-informasi lain ya yang dianggap perlu yang dicantumkan mungkin di etiket ya. Bisa juga kadang-kadang ada produk-produk yang dilengkapi brosur. Nah itu juga harus memenuhi kriteria penandaan yang sesuai dengan ketentuan Badan POM, termasuk juga penandaan-penandaan yang ada atau yang akan dicantumkan di pembungkus ya atau di kemasan. Nah, misalnya kami contohkan adalah di dus atau di box ya, yang biasanya kalau ada obat tradisional yang bentuk sedianya cair kemudian dikemas kemasan primernya, kemasan utamanya adalah botol ya. Nah etiketnya itu kan ada penandanya sendiri dan kadang-kadang memang ada industri yang melengkapinya dengan dus ya. Nah di dalam dus itu sendiri nanti akan ada penandaan-penandaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan POM. Baik Pak, jadi sebenarnya yang apapun yang tercantum di kemasan itu sudah dievaluasi ya Pak oleh Badan POM sesuai dengan standar-standar tertentu yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian terkait pencantuman klaim di kemasan Pak, klaim itu kan seperti ada untuk yang membantu mengurangi nyeri, kemudian untuk masuk angin dan sebagainya, itu apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mencantumkan klaim tersebut Pak? Iya, tentu ya Mbak. Klaim itu faktor penting ya, salah satu faktor penting yang dilakukan evaluasi dalam proses registrasi produk obat tradisional ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwasanya secara umum obat tradisional atau obat bahan alam Indonesia itu tadi dikelompokkan menjadi jamu atau obat tradisional secara umum, kemudian juga ada obat herbal terstandar, kemudian juga ada fitofarmaka. Nah, untuk setiap kategori ini memang membutuhkan tingkat pembuktian yang berbeda-beda ya.
Jadi mulai dari yang paling sederhana itu jamu ya, dengan data dukung sebatas data empiris ya, pengalaman penggunaan di masyarakat ya. Tapi yang kami harapkan tentu yang terdokumentasi begitu ya. Ya mungkin bisa diperoleh dari buku-buku kuno ya, buku-buku empiris ya. Kemudian meningkat untuk yang obat herbal standar, biasanya bukti yang dibutuhkan adalah bukti ilmiah ya. Walaupun masih sebatas pengujian kepada hewan coba, kita sebut dengan pengujian praklinik ya. Meningkat untuk yang produk fitofarmaka, biasanya bukti ilmiahnya akan lebih banyak ya, atau lebih tinggi dibandingkan dengan obat herbal terstandar ya. Akan membutuhkan tidak sebatas pengujian praklinik kepada hewan coba, juga nanti akan dimintakan bukti pengujiannya pada manusia ya, sesuai dengan masing-masing sesuai dengan klaim yang diajukan oleh mereka begitu. Jadi jelas sekali ya yang sudah Bapak sampaikan tadi, berarti memang ada tingkatan ya Pak pembuktian antara jamu, OHT sampai fitofarmaka, di mana fitofarmaka itu memang harus dibuktikan ke manusia seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian untuk penetapan atau pencantuman klaim khasiat dari obat tradisional itu apakah ada batasan-batasannya Pak? Iya, ini yang memang perlu dicermati juga oleh sahabat OTSKK ya. Mungkin menjadi panduan lah bagi sahabat semua untuk memilih atau untuk mulai mengkonsumsi obat tradisional. Yang pertama ya, klaim-klaim obat tradisional itu bisa dikelompokkan hanya sebatas bahwasanya klaim untuk pemeliharaan kesehatan misalnya. Itu kalau kita kaitkan dengan data dukung mungkin sebatas masih empiris ya. Misalnya contohnya lah membantu memelihara kesehatan mata gitu misalnya ya, atau membantu memelihara kesehatan hati gitu misalnya, dan itu dasar pemberian klaim itu sebatas memang data dukungnya empiris. Nah, meningkat sedikit adalah memang masih dalam batas pembuktian empiris, itu mulai bisa ada produk-produk yang klaim tradisional untuk pengobatan ya, misalnya untuk membantu meringkan gejala batuk. Jadi sebatas membantu meringankan gejala penyakit yang mungkin bukan penyakit-penyakit kronis begitu Mbak ya. Bisa ya membantu meringankan gejala batuk misalnya, membantu meringankan misalnya gangguan lambung ya, misalnya mual, kembung dan lain-lain sebagainya. Jadi klaim tradisional untuk pengobatan ini memang sudah mulai bisa meringankan gejala-gejala tertentu dari penyakit, tapi mungkin bukan kategori gejala penyakit yang berat ya, yang serius dan yang kronis. Nah, yang lebih meningkat lagi sebetulnya adalah ketika kemudian bisa dibuktikan secara ilmiah, maka obat tradisional itu bisa mengklaim pengobatan berdasarkan pembuktian ilmiah yang tersebut ya. Jadi mungkin bisa akan sampai setara misalnya dengan obat-obat konvensional misalnya, seperti menurunkan demam ya, kalau memang terbukti ya secara pengujian uji klinik bisa menurunkan demam, atau mungkin bisa menghilangkan nyeri kepala gitu ya, nyeri sakit kepala gitu misalnya ya. Nah, itu kan tergantung dengan tingkat pembuktian itu sendiri. Jadi kami berharap bisa menjadi pedoman ya bagi sahabat OTSKK ya, untuk kemudian melihat secara lebih cerdas sebetulnya klaim indikasi obat tradisional itu pakemnya seperti apa begitu. Baik Pak, ini sahabat OTSKK di rumah mungkin masih juga sering menemui Pak, atau menemukan bahwa produk-produk obat tradisional tentunya itu yang diiklankan itu memiliki klaim yang tidak masuk akal, seperti bisa menyembuhkan segala macam penyakit, kemudian klaimnya yang sangat bombastis, dan setelah dicek ternyata di kemasannya juga ada nomor izin Badan POM-nya gitu. Itu bagaimana tanggapan Bapak terhadap kasus ini? Iya. Memang ya, untuk produk-produk obat tradisional yang sudah memiliki nomor izin edar dari Badan POM resmi begitu ya, ada kemungkinan sih Mbak, bahwasanya nanti ditemukan di pasaran ya, untuk produk itu kemudian diklaim secara berlebihan begitu ya. Nah, biasanya di pengawasan itu ditemukan dari sisi mungkin klaim berlebihannya di ketika mereka mengiklankan produk yang bersangkutan ya, itu ada kemungkinan seperti itu. Kemudian juga klaim berlebihan itu ditemukan juga sebetulnya di penandaan, yang pada prinsipnya sebetulnya adalah mungkin itu kecurangan sebetulnya ya, penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, bahwasanya memang
itu bukan klaim-klaim yang disetujui oleh Badan POM. Nah, mungkin bagi sahabat OTSKK ya, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya ya, berpedoman kepada apa yang kami jelaskan tadi, bahwasanya klaim-klaim obat tradisional itu sebetulnya saat ini masih sebagian besarnya ya dalam kaitan untuk pemanfaatan memelihara kesehatan ya, kemudian untuk pengobatan klaim pengobatan tradisional ya, untuk meringankan hal-hal yang memang bukan untuk penyakit yang serius ya, walaupun memang ada beberapa produk fitofarmaka ya, tapi mungkin belum seperti klaim yang memang disamakan dengan obat ya. Jadi kalau sudah bisa tahu terkait dengan hal tersebut, mungkin ketika ada klaim-klaim yang ditemukan baik di iklan maupun di penandaan yang mungkin itu adalah penyimpangan dari yang sebetulnya sesuatu yang tidak disetujui oleh Badan POM, memang harus berhati-hati ya. Sebetulnya pada prinsipnya tadi juga kami sudah jelaskan bahwasanya kan penandaan itu termasuk memang yang dievaluasi oleh Badan POM ya. Iklan juga sebetulnya sebelum sebelum beredar di masyarakat atau iklan itu sebelum ditayangkan gitu, itu sebetulnya memang wajib mendapat persetujuan dari Badan POM dulu gitu. Jadi kalau misalnya ada hal yang janggal atau yang berlebihan yang ditemukan di lapangan, mungkin bisa jadi karena memang apakah iklan itu belum didaftarkan atau memang semacam penyelewengan ya, penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk sekedar menarik keuntungan besar dari konsumennya begitu Mbak. Jadi perlu diwaspadai ya Pak, kalau klaim-klaim yang dicantumkan itu tidak masuk akal, bisa jadi itu menyimpang ya Pak ya. Dari yang sudah disetujui oleh Badan POM seperti itu ya. Kemungkinan ya. Oke, baik Pak, mungkin Bapak bisa memberikan saran atau tips nih bagi sahabat OTSKK untuk bagaimana bisa atau cara mengkonsumsi obat tradisional yang aman Pak. Tipsnya apa Pak? Ya, mungkin momen ini saya pikir bagus ya Mbak ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa menjadikan sahabat OTSKK itu menjadi konsumen obat tradisional yang bijak ya, cerdas ya. Dan kami mengingatkan kembali ya untuk mulai memilih kemudian mengkonsumsi obat tradisional, tetap berpedoman kepada ceklik Badan POM ya. Ceklik. Ya, ada 4 cek ya. Ceklik yang pertama cek kemasan ya, itu penting ya. Kalau misalnya ada kemasan yang sudah rusak, itu patut dicurigai ya, bahwasanya apakah memang produk yang di dalamnya juga masih memenuhi persyaratan mutu maupun keamanan ya. Kemudian cek yang kedua tentu cek label ya, karena beberapa informasi penting perlu konsumen ketahui ya di dalam kemasan produk yang bersangkutan ya, terutama berkaitan dengan apa sih manfaat dari produk yang mau dikonsumsi itu, kemudian cara penggunaannya seperti apa, dan yang paling penting kalau seandainya ada peringatan perhatian yang perlu dicermati oleh konsumen. Kemudian yang ketiga tentu adalah cek izin edarnya ya. Ini sangat penting ya, kadang-kadang ada memang produk yang beredar di pasaran belum ada izin edarnya di Badan POM ya, perlu dicurigai ya, apakah sudah memenuhi persyaratan keamanan mutu dan khasiat. Dan yang terakhir adalah kita harapkan cek kedaluarsanya juga ya, hal yang juga menjamin bahwasanya apakah produk itu masih aman untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir menurut kami ya, cek yang paling penting juga adalah cek waspada terhadap iklan-iklan ya kan, tidak serta-merta kemudian menelan mentah-mentah iklan yang bombastis begitu, yang menjanjikan sehingga kemudian langsung tergoda untuk membeli kemudian mengkonsumsi begitu Pak. Baik, jadi tipsnya yang pertama harus bijaksana, kemudian yang kedua yaitu yang nggak kalah penting cek ya Pak, cek kemasan, label, izin edar, kedaluarsa, serta tadi ya Pak waspada terhadap iklan obat tradisional. Baik Bapak Efisal, tidak terasa waktu kita sudah hampir habis. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk dapat hadir pada podcast kita kali ini. Ya, sama-sama. Semoga kita semua sehat selalu ya Pak ya. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan juga sahabat OTSKK di rumah juga selalu dalam kondisi sehat dan bersemangat ya Mbak. Tentunya, amin. Semoga ya Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan Pak. Selamat siang. Selamat siang. Baik, sahabat PTSKK, itu tadi oksidasi episode obat tradisional. Banyak banget informasi yang sudah kita peroleh dari podcast kita kali ini, dan semoga bisa menjadikan manfaat untuk sahabat OTSKK sekalian. Saya Dewi undur diri, nantikan oksidasi selanjutnya dengan tema suplemen kesehatan. Sampai jumpa!